Perkenalkan, nama saya Irfan Hasihan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2400. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya dengan topik Dynamic Memory Allocation. Jadi tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas untuk sebelumnya dengan menyatakan konsep Dynamic Memory Allocation. Nah, akademik. Simulator hasil karya ucap dan bukan kayak itu. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Kemudian untuk dapat dipergunakan simulator harus secara manual di set ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya, yang mana Ucok United kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama itu menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk garis-garis instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Yang kedua yaitu secara dinamis, melakukan penambahan mahasiswa student ke dalam simulator. Yang ketiga yaitu penambahan mata kuliah course dalam simulator. Yang keempat yaitu fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, data course yang tersimpan. Yang keenam, data student berdasarkan ID-nya. Yang ketujuh yaitu melakukan pencarian data course berdasarkan inputnya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Pucuk dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukkan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign atau hashtag. Nah, hashtag. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input yang akan menghentikan eksekusi jika diberikan triple dash sign. Kemudian berikut adalah rincian format perintah itu. Yang pertama itu penambahan data student file. eh, ya, yang hal ini digabung juga dengan menampilkan semua data student. Fitur ini tandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu ID, name, year, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu create student, hashtag ID, hashtag name, hashtag year, hashtag studi program. Nah, untuk yang kedua yaitu fitur ini tanda dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut yaitu print student. Silakan untuk melengkapi ya. Nah, untuk T01-nya yaitu kita lihat seperti berikut. Mari kita bahas satu per satu. Namun sebelum membahas ini T0901, 020304, saya akan membahas akademik.c-nya dulu, yaitu library untuk T09-nya nanti. Pertama itu hashtag include academy.h, hashtag include skd.h, hashtag include skdlib.h, hashtag include string.h. Dimana untuk mari kita jelaskan satu persatu. Untuk ya untuk headernya itu yaitu include academy.h itu memasukkan header academy.h yang mendeklarasikan struktur dan ilmu yang digunakan. Header H itu untuk input output, standar IB itu untuk fungsi rutin standar, kemudian string H untuk fungsi manipulasi seperti str copy dan str com. Sebelumnya akademik hanya itu saya sudah diberikan mentahnya oleh dosen saya, itu sebagai berikut. Nah, di mana hal ini adalah sudah ketentuan dari dosen, sudah ada ketentuan dari dosen tersebut. Ya, balik lagi. Kemudian ya, ada karakter grade, to text, enum, grade C, grade, switch grade, yaitu mulai dari guess grade E sampai default return 0. Nah, fungsi ini mengubah enum grade B menjadi string, misalnya grade B atau bukan B. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu uh, ya, yang ini. Ada float calculate performance enum grade T, grade assign short credit float 0 dengan 0,0, 0,0, 0,0, 1,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, dan 4,0. Return nilai grade dikali dengan kredit. Jadi menghitung skor skor performa dari nilai dan jumlah SKS. Misalnya grade B yaitu nilainya itu sama dengan 3,5.
dengan SKS 2. Maka dia akan 3,5 dikali 2. Maka dia akan menghasilkan 7,0. Kemudian yang selanjutnya yaitu eh, yang ini void print course. Void print course, course P, course print S, persen S, persen S, persen D, persen S per N. Course code, course name, course credit, grade to text, course passing grade. Jadi gunanya itu untuk menampilkan informasi satu mata kuliah dalam format kode, kemudian garis, garis pembatas, kemudian nama, kemudian SKS, kemudian nilai minimum lulus. Kemudian selanjutnya yaitu void print course. Void print course, struct course P, course unsigned short integer course size. For integer I sama dengan 0, ini bisa dari course size I plus plus print course I. Nah, mana ini gunanya untuk menampilkan semua mata kuliah dalam array. Oke. Yang selanjutnya yaitu yang ini. Oke. Void print students, struct student T, student, print F, persen S, persen S, persen S, persen S, persen 2F per N. Student ID, student name, student year, student dot studi program, student GPA. Itu menampilkan data satu mahasiswa. Kemudian ada juga yang ini, yaitu void print student, struct student T kali student, unsigned short integer student size, for integer I sama dengan 0, I lebih besar dari student size I plus plus, print student I. Artinya menampilkan semua mahasiswa dalam array. Selanjutnya yaitu ini ya, yang ini. Void print enrollment, void print enrollment, struct enrollment T, enrollment, print F persen S persen S persen S persen 2 F per N, enrollment, course code, enrollment student ID, and grade text, enrollment grade, calculate performance, enrollment grade, enrollment course credit. Nah, gunanya itu untuk menampilkan informasi satu entry perkuliahan, yaitu enrollment. Nah, selanjutnya yaitu void print. Void print enrollment, struct enrollment, enrollment assigned short, enrollment size, for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari enrollment size, I plus plus, print enrollment, enrollment I. Nah, gunanya itu untuk menampilkan semua enrollment. Yang ini adalah struct course K, grade course, karakter name, assigned short, credit, enam grade T, passing grade. Nah, struct course T, CRS, string copy, CRS code, CRS di dot code, code. Kemudian string copy ada CRS dot name, name. Kemudian CRS credit sama dengan credit, CRS passing grade sama dengan passing grade, return CRS. Nah, artinya ini untuk membuat objek mata kuliah berdasarkan input parameter dan mengembalikannya. Nah, selanjutnya yaitu eh ya struct struct student T, grade student, karakter ID, karakter name, karakter year, karakter studi program. Struct student T STD, string copy std.id, ID, string copy std.name, name, str copy std year, year. Str copy std program, maka studi program. STD GPA sampai dengan 0,0 return STD. Nah, artinya itu membuat objek mahasiswa berdasarkan input dan GPA diatur ke 0. Kemudian ada juga yang ini yaitu struct enrollment, create enrollment, struct course T, course, struct student T, student, karakter year, enam semester T, semester. Karakter enrollment T, ENT per course sama dengan course, ENT dot student sama dengan students, STR copy, ENT dot year, year, ENT dot semester sama dengan semester, ENT grade sama dengan grade T, dalam ENT. Nah, artinya ini untuk membuat data enrollment antara mahasiswa dan mata kuliah. Jadi nilai awal adalah grade B, tidak lulus atau belum lulus. Nah, selanjutnya itu sebagai berikut, yaitu yang ini, void calculate GPA. Ya, void calculate GPA, struct student T, student struct enrollment T, enrollment unsigned short, enrollment size. Float total points sama dengan 0, unsigned short total credit sama dengan 0. For integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari enrollment size, I plus plus. If a com enrollment I, student.id, student menuju ID sama-sama dengan 0.
Float first, kemudian calculate performance, enrollment E dot grade, enrollment E course dot credit. Total points sama dengan pertama sama dengan total credit pertama sama dengan enrollment E dot course dot credit. Dan if total credit lebih besar dari nol, student student menuju GPA sama dengan total point dibagi dengan total kredit. Jadi else-nya yaitu student lebih besar dari GPA sama dengan 0,0. Nah, artinya ini untuk menghitung nilai GPA dari seluruh enrollment mahasiswa tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai berikut, void enrollment grade T, grade enrollment, void set enrollment grade, struct, course T, course, student T, student, struct enrollment T, kemudian enrollment, unsigned short integer, enrollment size, T grade. For integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari enrollment size I plus plus. If strcom enrollment I dot course dot code, course dot code sama dengan 0, sama dengan 0, dan strcom enrollment I student dot id sama dengan 0. Enrollment I grade sama dengan grade break. Nah, artinya mengatur nilai mahasiswa pada satu enrollment berdasarkan kode dan ID. Yaitu ya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya itu untuk ya yang ini. Nah, yang ini itu struct student T, file student by ID, struct student T, dot dikali dengan student, unsigned short integer, student size, karakter ID. For unsigned short integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari student size, I plus plus. If strcom student ID, student I dot ID, uh, ID sama dengan 0, maka return student I. Struct student NT sama dengan uh, kata kutip 3 4 kali kemudian 0. Return empty. Ya, artinya itu mencari mahasiswa berdasarkan ID. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan objek kosong. Kemudian iya, ada struct course ini. Ada struct course T, find course by code. Struct course T, dikali course, unsigned short integer course size, karakter dot code. For unsigned short integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari course size I plus plus. If strcom course I dot code, code sama dengan 0, return course I. Setelah course T empty sama dengan uh, bentuk ketik 2 kali yaitu artinya kosong, kemudian 0 grade T return empty. Artinya mencari mata kuliah berdasarkan code. Jika tidak ditemukan maka akan mengembalikan objek kosong. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang T01 tadi, T01, T02-nya. T01 dan T ya, T01. Untuk yang pertama itu include academic.h dan invest dan ya, include academic.c. Yaitu gunanya untuk eh gunanya untuk yang academic.h untuk membuat deklarasi struktur dan fungsi dari academic.c. Kemudian hashtag include academic.c ini untuk menginclude file.c langsung ke dalam main C. Nah, stdlib.h, string.h itu sama seperti sebelumnya untuk operasi input dan output dan manipulasi string. Kemudian selanjutnya ada define max student 100, define max comment 100. Mendefinisikan batas maksimum jumlah mahasiswa yaitu max student dan jumlah perintah yaitu max comment. Kemudian masuk kita ke fungsi mainnya. User main, abstract student D, student max student. Artinya array yang menyimpan objek mahasiswa bertipe struct student. Kemudian unsigned short integer student size sama dengan 0, yaitu variabel penghitung jumlah mahasiswa saat ini. Karakter inputnya itu 256, yaitu buffer untuk menyimpan input dari server baris. Kemudian karakter komennya max comment 256, yaitu array 2 dimensi untuk menyimpan semua perintah atau input user. Setiap baris bisa menampung satu perintah. Kemudian integer comment count sebenarnya 0. Itu variabel untuk menghitung jumlah total perintah yang dimasukkan. Nah, selanjutnya itu while f gets ya, while f gets input ini while f gets input size of input stdin input strcspn input per n sama dengan 0 if strcom input uh, ya
hash sign-nya 3 kali sama 0 maka break. Artinya di sini untuk membaca baris input dari pengguna melalui terminal sampai EOF atau eh, ini garis penghubung 3 kali. Kemudian untuk menghapus new line di update string agar mudah diproses. Kemudian, nah jika inputnya adalah eh, garis penghubung 3 kali, maka loop akan berhenti. Nah, kemudian ada string copy, yaitu comments count, comment count plus plus input size of input. Nah, yang artinya salin input yang valid ke dalam array comment, kemudian gunakan comment count untuk menyimpan posisi, lalu naikkan. Kemudian yang selanjutnya itu for integer i. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari comment count i plus plus. Ya, artinya looping untuk memproses setiap perintah yang tersimpan. Kemudian ada karakter time 256, string copy time, comments i, size of time dikurang 1, sama dengan per 0. Itu salin isi dari comments i ke variable temp, lalu pastikan temp, lalu digunakan untuk memastikan temp determinasi full, 0. Ini perlu agar agangan dipakai dengan strtalk. Kemudian ada karakter, comment, sama dengan strtalk, temperature, term, dash hash sign, yaitu mengambil bagian pertama dari string yang menjadi nama perintah, misalnya create student. Nah, eh, selanjutnya itu str comment. Str comment create student sama dengan 0. Ngecek apakah perintahnya adalah create student. Kemudian ada karakter karakter ID, karakter name, karakter year, karakter studio program, str 0, hash sign. Yaitu gunanya untuk mengambil nilai-nilai atribut mahasiswa dari string input berdasarkan delimiter hash sign tadi. Nah, if ID dan name dan year dan studi program dan student size lebih kecil dari student, maka student size plus sama dengan grade student, ID, name, year, studi program. Artinya jika semua atribut valid dan jumlah mahasiswa belum maksimal, uh, buat objek buat objek mahasiswa menggunakan get student lalu simpan array ke array student. Nah, jika uh, else if strcom comment print student sama dengan 0, print student size. Yang artinya, jika printer adalah print student, maka tampilkan daftar mahasiswa saat ini menggunakan print student. Tertentu artinya program selesai dijalankan. Kamu mengembalikan 0 yang berarti sukses tanpa error. Nah, sekarang kita compile, yaitu gcc init t1 t09 underscore 01 dot c. Oke, kita masukkan t1. Oke, untuk inputnya bisa kita tiru sesuai yang di modul. Nah, untuk inputnya adalah sebagai berikut, yaitu create, student stack 12 S22 S9 stack di row subleng stack 2022 stack information systems. Kemudian print student, dan print student stack 12 S22 998 hashtag Jaka Sembung, hashtag 2022 information systems print student. Kita bikin, nah maka dia sesuai dengan output yang diharapkan. Oke, sekarang kita masuk ke case 2, yaitu T09 02. Oke, kita matikan dulu. Yaitu soal nomor 3. Yang digunakan untuk penambahan data course file T0902.c. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian untuk ya, kemudian ada juga untuk menampilkan semua data. Itu fitur ini ditandai dengan print course. Dalam perintah print course tanpa segmen tambahan. Format, format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.
Nah, untuk code-nya adalah sebagai berikut, yaitu kita bahas, ya, string include academic.h, string include academic.c, sama seperti yang tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa gunanya itu adalah untuk mendeklarasikan, gunanya itu adalah untuk ya, mengimpor header file berisi deklarasi strat dan fungsi terkait mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian untuk include rekomendasi untuk mengimpor implementasi langsung dari versi. Nah, ya. Nah, std.h.lib string h sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada define max, student 100, define max course 100, define max comments 256. Course count tahun itu menentukan kapasitas umum. Nah, maksimalnya dia ada 100 mahasiswa, maksimal 100 mata kuliah, dan maksimal 256 baris perintah dari pengguna. Kemudian ada setelah komen, komen ke char raw 296, yaitu struktur data komen untuk menyimpan satu baris input pengguna sebagai string mentah raw. Nah, untuk fungsi utamanya sebagai berikut. Oke. Integer main. Struct student T, students make student unsize short, integer student size. Itu array student untuk menyimpan data mahasiswa, kemudian student size untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya itu ada struct course T, course, max course, unsize short, course size sama dengan 0. Array course untuk menyimpan data mata kuliah, kemudian course size untuk menyimpan jumlah mata kuliah yang sudah dimasukkan. Kemudian yang ini struct comment, comments, max comments, integer comment count sama dengan 0. Jadi artinya array comments untuk menyimpan seluruh input yang diketik user, kemudian comment count untuk menyimpan berapa banyak perintah yang dimasukkan. Kemudian karakter input 256, yaitu buffer sementara untuk menyimpan input baris demi baris dari stdin. Kemudian yaitu while f gets ini, while f gets input size of input stdin itu membaca input baris demi baris dari user sampai selesai. Kemudian ada yang ini, input versi SPN, input per n sama dengan 0. Nah, itu menghapus karakter new line. Kemudian yang ini, if SPRCOM input garis kali sama dengan 0, maka artinya break. Jika pengguna mengetik input seperti itu, maka loop akan berhenti. Nah, kemudian selanjutnya ada str copy, str and copy, yaitu comments comment count plus raw input size of input, yaitu menyalin input ke dalam array comments dan menaikkan comment count. For integer, ini for integer. For integer i sama dengan 0, i jadi kecil dari comment count i plus plus. Artinya loop untuk menjalankan, ya, loop untuk menjalankan setiap comment setelah semua input selesai diketik. Nah, kemudian ada ini, ya, karakter buffer 256, string copy buffer comments i dot raw size of buffer. Itu salin string comment ke buffer supaya tidak merusak data asli raw. Nah, selanjutnya yang itu karakter comment. Karakter comment sama dengan str top buffer assign. Artinya untuk memisahkan bagian pertama dari pembukaan komputer, kemudian komen sekarang berisi jenis perintah, misalnya create student. Nah, yang selanjutnya itu, ya, yang selanjutnya itu yang ini. If str.com comment ke student sama nol, karakter.id, karakter name, karakter year, karakter studi program oleh str.top null sign. If ID dan name dan year dan studi program dan student size mix student, linkisi dari mix student, student size plus plus sama dengan ke student ID name year student program. Itu untuk mengekstrak data mahasiswa, itu ID name year dan student program. Nah, jika lengkap dan kalau sudah sebelum penuh, panggil ke student untuk membuat dan menyimpan data mahasiswa yang tadi. Selanjutnya yang ini yaitu else if str komponen create code sama-sama 0. Karakter code sampai dengan str top 0 assign sampai dengan karakter grade str top 0 assign. Itu gunanya untuk mengekstrak detail mata kuliah, kode, nama, jumlah kredit, dan nilai huruf string. Nah, untuk yang ini, ya gini. If code dan name dan grade SPR dan grade SPR dan course size division dari max course, unsigned short credits dengan unsigned short atau credit SPR, yaitu mengubah grade SPR string menjadi credit unsigned short. Nah, yang ini, credit ini
enam grade, C grade. Mengerti untuk variabel untuk menyimpan grade A, B, C dan sebagainya dalam bentuk ini. Nah, itu yang ini. If str kok grade str sama dengan str A sama dengan nol sampai dengan else grade dengan grade nol. Yaitu gunanya untuk mengonversi string grade A, B, dan sebagainya menjadi nilai enam. Nah, jika tidak cocok dengan apapun, akan diset menjadi grade nol. Oke. Kemudian ada yang ini yaitu course size plus plus grade student, grade course code name credit grade. Yang harusnya membuat objek mata kuliah dan menyimpannya ke array course. Kemudian yang selanjutnya ada ya yang ini else if astercom comment print student sama dengan nol print f print student size. Itu gunanya untuk memanggil fungsi print student untuk menampilkan semua data mahasiswa yang sudah dibuat. Kemudian untuk chat mata kuliahnya itu yang ini else if string comment print course sama dengan nol print course size. Kemudian untuk jika print adalah print course maka tampilan semua data yang mata kuliah yang telah dimasukkan. Kemudian return nol. Nah, sekarang ini untuk input dan outputnya. Pertama kita compile dulu GCC min all min all T2 T09 underscore 02 dot C. Oke. Pin T2. Oke. Untuk inputnya langsung saja kita copy dari modul. Nah, untuk case 2 adalah inputnya sebagai berikut. Kemudian kita tutup loopnya gunakan ini. Oke. Maka hasilnya sama dengan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang T0903. Nah, untuk di soalnya yaitu sebagai berikut. Mencari data student berdasarkan ID-nya. ID-nya. Filenya itu T0903.c. Fitur ini tanda dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan sebagai berikut yaitu yang ini. Kemudian silakan gunakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyatakan student yang akan ditampilkan, sentinel variabel dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcom untuk nomor satu kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak, jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Nah, berikutnya adalah sebagai berikut. Mungkin untuk bagian headernya tidak akan saya masuk lagi karena sama saja seperti yang tadi. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian variabelnya. Itu sebentar. Oke, yang pertama yaitu ini. Struct student T kali dengan student sama dengan 0, unsigned short, integer student size sama dengan 0, struct course T, courses sama dengan 0, unsigned short, integer course size sama dengan 0. Yaitu global array dinamis students dan courses serta ukurannya masing-masing. Nah, kemudian ada buffer untuk menyimpan output, yaitu karakter output buffer sama dengan 0, unsigned integer sama output size sama dengan 0. Itu buffer array string dinamis untuk menyimpan hasil output, yaitu bukan langsung print f, tapi ditampung dulu. Kemudian ada juga yang ini, ya, utilize. Ini grade T, string to grade cons karakter grade str, itu if strcom grade str a sama dengan 0 return grade a sampai dengan if strcom grade str d sama dengan 0 kemudian return grade 0. Nah, artinya mengonversi string menjadi a, b dan sebagainya ke enum enum grade T, kemudian mengembalikan grade 0 jika tidak cocok. Nah, selanjutnya itu yang ini void add to output buffer, void add to ya sampai sini ya guys. Void add to output buffer cons karakter lain, kemudian ada ya. Nah, void add to output buffer cons karakter dot kali lain, kemudian output buffer sama dengan real log, output buffer output size plus satu size of karakter if output buffer sama dengan 0 exceed 1, output buffer output size sama dengan malloc string
strlen line tambah satu, kemudian if output buffer output size sama dengan nol, exit satu. Kemudian str copy output buffer output size line output size plus plus. Gunanya yang pertama yaitu untuk menambah satu string ke dalam output buffer dengan realokasi memori untuk array pointer, kemudian alokasi string baru, kemudian salin konten string line, kemudian update ukuran buffer. Nah, yang selanjutnya itu yang ini. Void buffer student, struct student, student, karakter line 256, SNP, SN, print F line, size of line, persen S, persen S, persen S, persen S, persen 2F. Student.id, student.name, student.year, student.street program, student.gpa. Add to output buffer line. Nah, gunanya ini adalah format struct mahasiswa ke string seperti ID, name, year, program, GPA. Lalu disimpan ke buffer. Ya, itu yang ini. Ya, kemudian yang ini yaitu void buffer course, struct course, play course. Ya, uh, karakter line 256, SLP print line, print F line, size of line, persen S, persen S, persen D, persen S, output, course code, course name, course credit, get the text, course passing grade, kemudian add to output buffer line. Nah, gunanya itu untuk format struct course display seperti code name, credit, passing grade, lalu simpan ke buffer. Nah, kemudian ada void buffer print. Ya, ada yang ini. Ada void buffer print students, class student unsigned short integer size. For unsigned short integer i sama dengan 0, integer lebih integer size i plus plus. Buffer student. Nah, kemudian void buffer print f, print course, struct course p, course unsigned short integer size. For unsigned short integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari size i plus plus. Buffer course i. Nah, gunanya itu untuk iterasi seluruh array mahasiswa atau course dan panggil buffer student atau buffer course untuk masing-masing. Nah, kemudian ada juga yang ini void sampai sini. Void ya, void print output buffer for unsigned integer i sama dengan 0, integer i lebih kecil dari output size i plus plus, print f persen s per n output buffer i. Void free output buffer for unsigned integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari output size i plus plus, free output buffer i. Free output buffer sama dengan 0, output size sama dengan 0. Nah, gunanya itu untuk kalau print output buffer, gunanya untuk cetak semua bahasa yang disimpan. Kemudian kalau free output buffer, itu untuk membebaskan semua lokasi memori di buffer output. Kemudian adalah fungsi main-nya. Nah, yang ini. Gunanya itu untuk fungsi utamanya itu loop selamanya akan break atau kalau EOF atau garis penghubung 3 kali. Kemudian ada ini, ya, bentar. Hmm. Nah, mulai sini sampai sini. Kalau if f gets input size of input std sama dengan 0, break. Input strc spm, input per n sama dengan 0. Kemudian if input 0, sama dengan per 0 continue. Kemudian if strcom input 3 kali selesai sama dengan 0, maka break. Artinya baca input dari pengguna, kemudian hapus new line, kemudian lewati kosong, kemudian berhenti jika garis penghubung 3 kali. Yang ini ya kalau yang ini, hmm, ya, karakter komen STRTOK input hash if comment sama dengan 0, continue. Itu pisahkan perintah pertama berdasarkan delimiter hash. Kemudian untuk yang ini, ya, if strcom comment ke studio sama dengan 0, karakter ID, karakter name, karakter year, karakter studi program strtok 0 hash. Kemudian if ID dan name dan year dan studi program, student sama dengan real log, student size plus 1, size of strike student D. If student sama dengan 0, exit 1. Kemudian student size sama dengan student ID, name, year, studi program, size
student size plus plus. Nah, gunanya itu untuk ambil data student, kemudian alokasi ulang RW-nya, kemudian simpan student baru, dan dinaikkan ke student size. Kemudian else if strcom comment print student sama dengan nol, buffer print student size. Itu semua simpan semua data mahasiswa ke dalam output buffer. Nah, kemudian else if strcom comment grade core sama dengan nol, karakter code sampai dengan karakter passing grade str top nol selesai. If content name dan grade str dan passing grade assign integer credit sama dengan auto credit str. Enum grade C grade sama dengan string to grade passing grade. If credit lebih besar dari nol dan grade sama dengan grade nol. Course sama dengan real log. Course size plus satu size of struct course T. If course sama dengan nol exit satu. Course size sama dengan grade course code name credit dan grade. Kemudian course size plus plus. Nah, itu sama seperti kayak student tapi untuk course pastikan credit valid dan grade valid. Selanjutnya itu yang ini ya. Else if strcom comment print course sama dengan nol, buffer print courses size. Itu untuk tambahkan semua data course ke buffer output. Kemudian ya else if strcom comment find student by ID sama dengan nol, karakter ID sama dengan str top nol if ID. Terus student T found dengan find student by ID, kemudian student size dot ID. If strcom found dot ID sama dengan nol, buffer student sama dengan found. Buffer student found. Nah, ini cari student masukkan ID. Jika ketemu ID, jika ketemu maka ID tidak kosong. Masukkan ke buffer. Kemudian ada ya print output buffer. Free student, free course student sama dengan nol kosong. Itu semua setelah semua perintah diproses, maka tampilkan semua hasil kemudian bebaskan memori untuk output buffer student dan course. Nah, kemudian return nol. Nah, untuk selanjutnya itu untuk GC kita compile yaitu GCC uh, min o T3 T09 underscore 03.c. Nah, kemudian kita panggil yaitu T3. Nah, untuk inputnya kita masukkan sesuai yang di modul yaitu yang di modul GitHub. Nah, modul GitHub-nya yang untuk case yang ketiga yaitu sebagai berikut. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita input menggunakan hashtag sebanyak 3 kali, maka dia outputnya akan sama seperti yang diharapkan. Nah, sama seperti yang diharapkan. Nah, untuk case yang terakhir, ah, yang terakhir. Nah, yang untuk mencari data code menggunakan code-nya, untuk nama filenya yaitu t09 underscore 04.c. Nah, fitur ini tanda dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu set nilainya yang bersih ID dari course yang dicari. Format perintahnya itu sebagai berikut yaitu find course by code, assign code. Kemudian silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyatakan course yang akan digunakan, sentinel variabel dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcom untuk memeriksa kesesuaian code. Jika ditemukan fungsi akan memanggil print course. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Nah, untuk penggunaannya yaitu untuk code-nya sebagai berikut. Nah, mungkin yang paling panjang karena gabungan dari semuanya. Oke. Pertama, untuk bagian header tidak akan saya bahas lagi sama karena sudah dibahas sebelumnya. Oke, maka langsung saja kita masuk ke ya, struct student. Setelah student students sama dengan 0, essential integer student size sama dengan 0, struct course T, course 0 sama dengan 0, unsigned short integer course size sama dengan 0. Ini. Variabel global yaitu student course pointer ke array dinamis untuk menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian student size, course size yaitu jumlah data mahasiswa dan mata kuliah saat ini. Kemudian ada yang ini yaitu karakter output buffer sama dengan 0, unsigned integer output size sama dengan 0. Yaitu buffer untuk menyimpan output sebagai array string dinamis sebelum dicetak. Kemudian itu bagi yang ini
enum grade T, string to grade, const karakter grade str sampai yang ya if strcom grade str a sama dengan 0, return grade a sampai dengan return grade 0. Nah, artinya mengonversi string menjadi seperti a menjadi enum grade a. Yang jika tidak dikenali maka kembalikan grade 0. Kemudian ada yang ini, eh, yang ini void void add to buffer out, add to output buffer const karakter dari line output buffer sama dengan real log output buffer output size plus satu size of char. If output buffer sama dengan 0 exit satu. Output buffer output size sama dengan malloc string length line plus satu. If output buffer output size sama dengan 0 exit satu. Spare copy output buffer output size line output size plus plus. Nah, gunanya itu untuk menyimpan satu baris string line ke dalam output buffer, di mana alokasi ulang output buffer dengan real log, kemudian alokasi memori untuk string baru, kemudian untuk mensalin line ke buffer, kemudian untuk menambahkan ukuran buffer, menambahkan ke ukuran buffer. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ini void ya void buffer student struct student test student karakter line 256 SNP, SN print F line size of line person S person S person S person S person 2F student.id student.name student.year student.study program student.gpa add to output buffer line. Nah, yang artinya gunanya itu untuk format data mahasiswa menjadi string seperti ID, name, year, studi program, GPA, lalu disimpan ke output buffer. Nah, selanjutnya itu yang ini. Ya, void buffer course. Course, struct, course T, course, karakter line 256, SN, print F line, size of line, person S, person S, person D, person S, course code, course name, course credit, grade to text, course spacing grade. Add to output buffer line. Artinya, eh, format data mata kuliah seperti menjadi string seperti code name, credit, spacing grade, yaitu dengan pemisahannya itu garis tengah, lalu disimpan ke output buffer. Kemudian yang ini itu void buffer print student struct student test student unsigned integer size. For unsigned integer i sama dengan 0, i lebih besar dari size, i plus plus buffer student i. Artinya format data mata kuliah menjadi string seperti code name grade passing grade lalu disimpan ke eh ah, salah. Jadi ini gunanya untuk panggil buffer student ke setiap mahasiswa. Nah, itu yang selanjutnya itu ya, selanjutnya itu yang ini. Void buffer print stores structures course p course uncensored integer size for uh, ya for uncensored integer i sama dengan 0 i lebih besar dari size i plus plus buffer course course i, yaitu gunanya untuk panggil buffer course untuk setiap mata kuliah. Kemudian selanjutnya yaitu void print output buffer for unsigned integer i sama dengan 0 i lebih besar dari output size i plus plus print f persen s per n output buffer i. Gunanya untuk cetak semua isi output buffer ke Kemudian untuk cetak semua isi output buffer ke terminal. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ini void free output buffer for unsigned integer i sama dengan 0 integer i lebih kecil dari output size i plus plus free output buffer i free output buffer sama dengan 0 output size 0. Kemudian itu bebaskan memori chat string dan array utama output buffer. Sekarang adalah fungsi mainnya yang cukup panjang ya. Integer main karakter input 86 while 1 itu oh ya buffer untuk baca input baris demi baris dari FPG. Kemudian if f yang ya if f gets input size of input ya sebenarnya ini sama dengan 0 break input STR segment input per n sama dengan 0 itu gunanya untuk baca baris input dan multiply. Kemudian if input sama dengan 0 ya if input sama dengan input 0 sama dengan per 0 continue. If strcom input garis kali sama dengan 0 maka break, artinya lewat input kosong.
atau keluar loop jika input adalah garis pembungkus 3 kali. Kemudian karakter comment start input hash if comment sama dengan nol, continue artinya eh, ambil perintah utama komen dari input. Kemudian ada ya if strcom comment create student sama dengan nol, karakter ID strcom nol per assign sampai dengan karakter studi program strcom nol. If ID dan name dan year dan studi program. Student sama dengan real log student size plus 1. Size of struct student T. If student sama dengan 0, exit 1. Student size, student, student size sama dengan grade student, ID name, year, dan studi program. Student size plus plus. Nah, artinya untuk tambahkan mahasiswa baru, mana parsing ID, name, year, studi program. Kemudian tambahkan care student setelah alokasi ulang. Kemudian uh, else if strcom comment print student sama dengan 0 buffer print student size itu simpan semua mahasiswa ke buffer output. Kemudian yang ini else if strcom comment grade code sama dengan 0 karakter code sama dengan karakter passing grade sama dengan strtalk 0 assign. If code dan name dan grade str dan passing grade unsigned short integer grade sama dengan atau grade str enum grade T grade sama dengan string to grade passing grade if grade itu lebih besar dari 0 dan grade sama dengan grade 0. Kemudian course sama dengan real course size plus 1 size of stress course 3 if course sama dengan 0 exit 1 course size sama dengan grade course name grade course size plus plus. Artinya untuk tambahkan mata kuliah baru setelah parsing code, name, credit, dan passing grade. Kemudian yang selanjutnya itu ada else if strcom comment plus course sama dengan 0, buffer print course guys. Itu simpan semua mata kuliah ke buffer output. Kemudian untuk selanjutnya itu ada uh, find student yang ini else if strcom comment find student by ID sama dengan 0 karakter ID sama dengan strcom. 0 assign if ID struct student T found student by ID ya by ID student size dot ID if strcom found ya sama dengan 0 yaitu buffer student found artinya cari mahasiswa dengan ID jika ditemukan simpan ke buffer. Kemudian yang ini adalah else if strcom comment find course by course karakter code strcom 0 assign if code struct course by found the sama dengan find course by code yaitu course size course size code if strcom found code sama dengan 0 ya buffer course found yang artinya yang ini ya guys. Nah, yang artinya cari mata kuliah berdasarkan code jika ditemukan simpan ke buffer. Yang ini print output buffer kemudian free output buffer free student free course student sama dengan 0 course sama dengan 0 itu artinya setelah semua input selesai ya cetak seluruh hasil lah kemudian bebaskan semua memori yang dialokasi. Untuk inputnya, pertama kita compile dulu gcc min o T0 T4 T09 underscore 04 .c kemudian T4 untuk inputnya sama lagi kita coba sesuaikan inputnya adalah sebagai berikut kita input kemudian kita enter kita EOF hasilnya dia sama ya guys ya. Oke. Mungkin saya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas ini. Jadi saya Kurniasaan dari Proyek Informatika. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Kurniasaan pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih.